insya Allah kita akan ketemuan bulan Ramadan. Tadi malam kita sudah melaksanakan bagi beberapa orang, bagi beberapa kelompok jamaah yang menyelenggarakan acara munajat bersama membaca surat Yasin 3 balik, dan kemudian ada acara ta'lim, dan kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah mengisi malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan harapannya 2 minggu lagi Ramadan akan tiba, kita bisa menemui bulan Ramadan yang mulia ini dan memanfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ada hal yang perlu kita persiapkan dalam bulan Ramadan ini. Para bapak hadirin pasti sering mendengar dari berbagai macam ustadz, baik secara offline langsung ketemu atau melihat secara online di media sosial ataupun di televisi, bahwa keutamaan bulan Ramadan itu sangat banyak. Dari aspek keuntungan yang sering dijadikan pedoman kita kenapa kita melakukan sebuah perilaku amal, maka di bulan Ramadan keuntungan bagi mereka yang beribadah itu dilipat-lipat gandakan. Dikatakan bahwa amal sunnah dinilai sebagai amal wajib. Amal wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali. Dosa diampuni, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Masih banyak lagi kalau kita mau buka, kalau kita mau ulas keutamaan bulan Ramadan. Belum lagi ketika kita berbicara tentang Lailatul Qadar. Ada hal yang perlu kemudian kita garis bawahi dan kemudian kita pegang sebagai fondasi ketika kita menerima tawaran-tawaran yang sangat menarik dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salah satu fondasi yang paling penting untuk kita pegang? Yakni bahwasannya semua anugerah, semua keistimewaan yang Allah berikan kepada kita orang yang beriman di dalam bulan Ramadan, bagi kita orang yang beriman yang mau bersedia beribadah, adalah berasal dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, dari kadedeh kanyaah Allah kepada makhluknya, kepada kita, kepada orang yang beriman. Bukan karena amal kita. Garis bawahi itu. Bukan karena amal kita mendapatkan pahala sunnah menjadi wajib dilipat gandakan 70 kali. Ibadah di Lailatul Qadar sama seperti ibadah di 1000 bulan, dan Allah memberikan pahala bonus yang luar biasa. Bukan karena ibadah kita, tapi saking dedeh sarangnya ahna Allah kepada kita, sehingga akan menjadi sebuah kekeliruan ketika kita mempersiapkan diri kita hanya untuk ibadah dalam aspek perilaku tanpa membenahi aspek spiritual, mental, dan qalbi. Yang harus kita pegang selain kita mempersiapkan, kita insya Allah akan berpuasa 30 hari, kalau 30 hari puasanya, atau 29 hari. Kita akan sholat sunnah taraweh, kita akan sholat fardu berjamaah. Niat itu bagus, persiapan untuk melaksanakan itu bagus. Namun yang paling harus kita pegang adalah bahwa amal kita itu sebetulnya tidak akan cukup kalau mau dibandingkan apple to apple dengan pahala yang diberikan oleh Allah.
Sehingga yang harus kita pegang, ya Allah, ibadah kita, ibadah saya, ibadah kami di bulan Ramadan ini, ataupun ibadah-ibadah yang lain, sebetulnya tidak pantas mendapatkan pahala sebesar itu. Namun karena rahmatmu, namun karena kasih sayangmu, namun karena kadedeh kanyaah ti Gusti, Gusti maparinan ka abdi pahala anu sakieu seueur. Dengan kita bermunajat seperti itu, batiniah kita ngagerentes kalau kata bahasa Sunda seperti itu, dan fisik kita melaksanakan amal secara syariat, secara fiqhiyah, maka lengkaplah kalau di dalam tubuh, ada nyawa. Bayangkan kalau kita melakukan sesuatu hanya fisik yang mengerjakan, sementara hati dan pikiran kemana-mana, pasti hasilnya tidak akan maksimal. Pengkondisian kita dalam ibadah adalah salah satunya di antara dua yang penting, pengkondisian batiniah kita, bahwa apa yang kita kerjakan ini dan insya Allah akan berbuah kebaikan, kenyamanan, kenikmatan, ridho Allah, semuanya atas rahmat Allah. Mau bukti? Mari saya ceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Malaikat Jibril pernah berkisah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dicantumkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Kata Malaikat Jibril, wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba yang telah beribadah kepadanya selama 500 tahun 500 tahun di sebuah puncak gunung yang terletak di tengah lautan. Kata Malaikat Jibril membuka cerita. Dijelaskan dalam kisah tersebut bahwa hamba tersebut hidup di puncak gunung yang luasnya sekitar 22,5 meter saja, sempit. Laut mengelilingi gunung itu sejauh 166.000 km persegi. Gunung tersebut diberi sumber air sebesar ibu jari yang memancarkan air tawar untuk kebutuhan ibadah si abid. Dan di sana juga tumbuh pohon delima yang memberikan buah matang setiap malamnya sebagai makanan si abid atau si hamba ini. Setiap sore si hamba ini turun dari gunung untuk berwudu dan memakan buah delima sebelum melaksanakan sholat hingga malam. Menjelang ajalnya, si hamba ini, si orang yang ahli ibadah ini, berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan sujud, serta memohon agar jasadnya tetap utuh dan berada dalam posisi sujud hingga hari kiamat. Malaikat Jibril kemudian melanjutkan ceritanya. Kata Malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya, dan setiap kali kami turun ke bumi dan kami kembali ke langit, kami melihatnya dalam keadaan sujud. Kata Malaikat Jibril, pada hari kiamat, kata Malaikat Jibril, ketika abid itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman kepada si abid itu, Allah berfirman kepada para malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam syurga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku, dengan kadedeh kanyaah kami. Namun sang abid kemudian berkata, ya Allah, tolong masukkan saya ke syurga karena amal ibadahku. Maka kemudian Allah menjawab, masukkanlah ia ke surga dengan rahmatku. Mengulang kembali. Namun si abid itu tetap memohon agar dia masuk syurga karena amal ibadahnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menimbang antara amal ibadah dia selama 500 tahun dengan salah satu, hanya satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya,
yakni penglihatan. Ternyata nikmat penglihatan tersebut setelahnya dihitung oleh malaikat tidak sebanding dengan ibadahnya selama 500 tahun. Setelah dihitung lebih jauh nikmat-nikmat Allah yang lainnya lebih besar dari ibadahnya. Ketika diperintahkan ke neraka karena keangkuhan si abid ini, sang abid pun, sang ahli ibadah pun bergegas memohon rahmat kepada Allah agar diizinkan masuk ke dalam syurga. Kemudian Allah bertanya kepada sang abid, siapakah yang menciptakanmu dari ketiadaan? Siapakah yang memberimu kekuatan untuk beribadah selama 500 tahun? Siapakah yang memberimu tempat di atas gunung di tengah samudera dengan air tawar dari laut yang asin serta pohon delima yang berbuah setiap malam? Si ahli ibadah itu menjawab, Engkau wahai Rabb. Akhirnya Allah berfirman, semua itu adalah karena rahmatku. Dengan rahmatku pula engkau masuk syurga. Kemudian kata Allah, masukkanlah hambaku ini ke dalam syurga, karena dia adalah sebaik-baik hamba yang mengakui rahmatku. Demikianlah sang abid dimasukkan ke dalam syurga. Lalu malaikat Jibril menutup kisah tersebut dengan berkata, wahai Muhammad, segala sesuatu terjadi hanya dengan Allah. In kullu syai'in yakunu birahmatillah. Tidak ada satupun kecuali terjadi atas rahmat Allah. Ini bukti sekali. Sedikit sebagai penutup, kita ambil logika saja. Apa benar ibadah kita kalau dibandingkan dengan nikmat Allah lebih besar nikmat Allah? Satu saja, mudah sekali. Analogikannya begini. Kita katakanlah punya seseorang usia 15 tahun. Usia 15 tahun sudah punya pikiran, sudah balik. Kita katakan, Dek, mau enggak mata adek bapak ambil dua-duanya, atau matanya tetap ada tapi kamu tidak bisa melihat. Setelah itu bapak kasih uang 1 triliun. Mungkin kalau orang ini cager, dia akan mengatakan, ngapain punya uang 1 triliun tapi seumur hidup saya tidak punya penglihatan, saya tidak bisa menikmati uang 1 triliun. Oke, berarti tidak setuju ya, 1 triliun tidak setuju. Tambahkan 10 triliun, enggak mau juga. Apa pentingnya uang sementara saya tidak bisa melihat? Oke, selesai ya. Sekarang saya punya kuis lagi, pertanyaan lagi. Adek kalau hidup 50 tahun dari sekarang, dari 15 tahun berarti 65 tahun. Bapak minta adek ibadah terus selama 50 tahun, nanti bapak kasih uang 1 miliar dibagi 50 tahun. Kira-kira mau nggak deh? Hanya 1 miliar. Pasti saya akan, oh ya siap Pak, kalau dibagi-bagikan lumayan, saya tiap bulan dapat gaji dari ibadah saya mungkin sekitar 500 sampai 1 juta. Hanya dibayar ibadah 50 tahun 1 miliar. Apalagi 10 miliar 1 triliun. Kita akan mau semangat karena kita melihatnya ibadah as ibadah, sebagai ibadah, sebagai pelaksanaan kewajiban kontrak, karena kita mendapatkan 1 miliar, 10 miliar atau 1 triliun. Berarti ibadah yang kita lakukan itu bisa dihitung dengan materi, sementara nikmat Allah baru nikmat penglihatan saja, tidak terhitungkan oleh materi berapapun, baru nikmat mata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi kita semuanya, dan hati-hati amal ibadah kita akan sia-sia ketika tidak dilandasi dengan keyakinan bahwa ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.